I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Pepi Lutfiana, seorang mahasiswi jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang berkuliah di Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas UTS pada mata kuliah akuntansi pemerintahan yang diampu oleh Ibu Arinal Muna, SE MSI AKT. Melalui video ini, saya ingin mengajak partner saya untuk berbincang santai mengenai materi terkait akuntansi pemerintahan, diantaranya yaitu tentang SAP dan LKPP. Sebelumnya, saya persilahkan partner saya untuk memperkenalkan diri. Silahkan. Halo, perkenalkan nama saya Imelda Fitriana Salim, partner dari Pepi Lutfiana. Baik, langsung saja ke pembahasannya ya. Sebelumnya saya ingin bertanya dulu nih kepada Email. Kamu tahu nggak sumber penghasilan di negara Indonesia itu berasal dari mana? Kurang tahu, emang sumber penghasilan negara kita berasal dari mana sih? Jadi, negara Indonesia itu mempunyai 3 sumber penghasilan. Yang pertama yaitu ada dari pajak, yang kedua dari PNBP atau penerimaan negara bukan pajak, dan yang ketiga yaitu dari penerimaan hibah. Nah, jadi pendapatan ini akan dipakai untuk memenuhi kebutuhan pada seluruh anggaran negara dan dicatat dalam sebuah laporan keuangan. Dalam laporan keuangan ini, pemerintah Indonesia menggunakan standar akuntansi pemerintah atau yang disebut dengan SAP. Nah, tahu nggak sih SAP itu apa? SAP adalah rangkaian sistematik dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi dalam pelaporan keuangan pada pemerintah pusat. SAP juga merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Laporan keuangan pemerintah tersebut terdiri dari laporan keuangan pemerintah pusat atau yang disebut dengan LKPP, dan yang kedua yaitu ada laporan keuangan pemerintah daerah. Nah, untuk prinsip-prinsip SAP tersebut terdiri dari 8, yaitu yang pertama ada basis kas, yang kedua yaitu nilai historis, yang ketiga realisasi, yang keempat substansi mengungguli bentuk formal, yang kelima yaitu ada perioditas, yang keenam ada konsistensi, yang ketujuh ada full disclosure atau pengungkapan lengkap, yang kedelapan yaitu ada penyajian wajar. SAP adalah sistem akuntansi yang digunakan oleh negara guna mencatat anggaran finansial dari negara tersebut. Jadi, SAP itu harus digunakan sebagai acuan dalam menyusun laporan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Nah, SAP sendiri disahkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM yaitu Hamid Awaludin. Nah, jadi dalam proses pencatatan laporan keuangan ini, pemerintah Indonesia menggunakan standar akuntansi pemerintahan atau yang disebut dengan SAP. Nah, laporan keuangan tersebut terdiri dari laporan keuangan pemerintah pusat atau yang disebut dengan LKPP dan ada laporan keuangan pemerintah daerah. Nah, LKPP sendiri itu apa sih? Yang dimaksud LKPP adalah laporan keuangan yang dibuat oleh pemerintah pusat dalam rangka transparansi dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran, pendapatan, dan belanja negara atau yang disebut dengan APBN. LKPP ini disampaikan oleh Menteri Keuangan. Nah, kamu tahu nggak Menteri Keuangan di Indonesia itu sekarang siapa?
Tahu Ibu Sri Mulyani kan? Nah, iya betul. Nah, Menteri Keuangan itu yang menyampaikan LKPP. LKPP ini terdiri dari 7 laporan keuangan, yaitu yang pertama ada laporan realisasi anggaran, yang kedua ada laporan operasional, yang ketiga ada laporan perubahan ekuitas, yang keempat ada neraca, yang kelima ada laporan arus kas, yang keenam ada laporan perubahan saldo anggaran lebih, dan yang ketujuh yaitu ada CALK. Oh, jadi LKPP itu sendiri ada 7 laporan keuangan ya, Pi? Nah, iya betul Mel. LKPP ini juga sudah ada sejak lama loh di Indonesia. Sejak kapan itu, Pi? Sejak tahun 2004 Mel. Jadi pada tahun tersebut merupakan awal pemerintah Republik Indonesia menyusun laporan keuangan pemerintah pusat atau LKPP untuk mempertanggungjawabkan APBN pada tahun tersebut. Nah, LKPP pada tahun 2004 belum disusun berdasarkan SAP. SAP juga mempunyai dasar hukum loh. Pada tahun 2004 sampai sekarang itu dibagi menjadi 3 fase. Nah, untuk fase pertama yaitu pada tahun 2004. Nah, pada tahun tersebut disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2003 tentang APBN. Untuk fase kedua yaitu dimulai dari tahun 2005 sampai 2009. Dalam waktu 4 tahun, pemerintah sudah mempunyai SAP pertama di Indonesia. Nah, SAP yang digunakan yaitu PP nomor 24 tahun 2005. Fase ketiga yaitu pada tahun 2010 sampai tahun sekarang, yaitu menggunakan PP nomor 71 tahun 2010. Tetapi pada fase ketiga ini dibagi menjadi 2 bagian lagi, yaitu yang pertama untuk 4 tahun pertama dari tahun 2010 sampai tahun 2014 kita menggunakan basis kas. Yang kedua yaitu pada tahun 2015 sampai sekarang menggunakan basis akrual. Oh gitu. Emang bedanya basis kas dan basis akrual itu apa, Pi? Jadi, perbedaan basis kas dan basis akrual itu adalah untuk basis kas yaitu metode pencatatan di dalam akuntansi yang hanya mencatat transaksi jika ada penerimaan atau pengeluaran kas. Sedangkan untuk basis akrual yaitu metode pencatatan di dalam akuntansi yang pencatatannya dilakukan ketika terjadi transaksi walaupun kasnya belum diterima. Oh, jadi basis kas itu pencatatan yang dilakukan setelah terjadinya penerimaan dan pengeluaran kas. Sedangkan basis akrual adalah pencatatan yang dilakukan setelah terjadinya transaksi walaupun belum adanya penerimaan kas. Benar nggak sih, Pi? Nah, iya kayak gitu, Mel. Oke. Oh iya, Pi. Aku boleh nanya nggak sih, apa contoh dari transaksi basis kas dan basis akrual? Boleh dong, aku coba kasih contoh ya. Jadi contoh transaksi untuk basis kas yaitu contohnya, misalkan ketika kamu menagih klien pada tanggal 1 Maret sebesar 1.500.000, namun klien tersebut membayar pada tanggal 15 Maret. Nah, jadi pencatatan tersebut dicatat pada tanggal 15 Maret di saat terjadinya penerimaan kas tersebut. Bukan saat penagihan pada klien. Nah, jadi simpelnya gini. Basis kas itu diakui pada saat transaksi kas masuk atau kas keluar. Nah, untuk basis akrual contohnya yaitu ketika perusahaan mencatat pendapatan setelah faktur diterbitkan kepada pelanggan, walaupun belum terjadi transaksi kas masuk atau keluar. Jadi, pada basis akrual itu diakui ketika terjadinya transaksi walaupun kasnya belum diterima gitu. Oh gitu. Makasih ya, Pi, atas penjelasannya. Ya, sama-sama dong Mel. Selanjutnya kita bahas materi yang lain ya. Boleh dong. Nah, materi selanjutnya yaitu mengenai LKPP.
Menurut Menteri Keuangan, LKPP ini terdiri dari gabungan 2 laporan keuangan, yaitu yang pertama ada laporan keuangan Kementerian Lembaga atau disingkat dengan LKKL, dan yang kedua yaitu laporan keuangan Bendahara Umum Negara atau disingkat dengan LKBUN. Nah, ini ada salinan materi Mel buat kamu. Boleh aku baca ya. Ya. Nah, di sini ada alur penyusunan LKPP. Bentuknya seperti ini ya. Baik, akan saya jelaskan. Jadi, di sini ada satu hal yang spesial nih. Nah, tahu nggak, Menteri Keuangan itu mempunyai 2 posisi penting. Yang pertama, yaitu Menteri Keuangan mempunyai posisi penting sebagai Bendahara Umum Negara. Yang namanya bendahara itu kan memegang uang ya. Jadi Bendahara Umum Negara atau BUN berarti Menteri Keuangan ini memegang penuh keuangan yang ada di Indonesia. Berarti Menteri Keuangan ini adalah orang yang sangat dipercaya oleh Presiden dan rakyat Indonesia. Namun adapun menteri atau pimpinan lembaga yang masuk ke dalam sistem akuntansi instansi atau SAI sebagai pengguna anggaran. Jadi untuk Bendahara Umum Negara itu tugasnya yaitu mengelola keuangan, sedangkan untuk kementerian atau lembaga itu tugasnya sebagai pengguna anggaran. Oh gitu ya, Pi? Iya. Nah, anggarannya dari mana? Anggarannya itu yaitu dari APBN. APBN adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Negara Indonesia yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama 1 tahun anggaran. Nah, jadi di dalam LKPP ini terbagi menjadi 2, yaitu ada Sistem Akuntansi Instansi atau yang disebut dengan SAI, dan ada Sistem Akuntansi BUN. Nah, dalam Sistem Akuntansi Instansi atau SAI itu menteri atau pimpinan lembaga sebagai pengguna anggaran ataupun barang. Sedangkan dalam Sistem Akuntansi BUN atau Bendahara Umum Negara, Menteri Keuangannya yaitu sebagai Bendahara Umum Negara. Nah, jadi dalam sistem akuntansi instansi atau SAI itu kan memuat tentang kementerian atau lembaga. Oh iya, Pi, kalau kita pengen tahu lebih jauh tentang sistem akuntansi instansi, itu kita bisa akses lewat mana sih? Nah, untuk mengaksesnya, jika kamu ingin tahu lebih jauh tentang sistem akuntansi Indonesia yang memuat kementerian atau lembaga, kamu itu bisa mengakses website indonesia.go.id. Nah, sedangkan untuk sistem akuntansi BUN kan itu tentang Dirjen Perbendaharaan ya. Nah, di situ kamu itu bisa mengakses website djp.kemenq.go.id. Nah, ini adalah tampilan untuk websitenya. Nah, di situ tuh websitenya tentang Dirjen Perbendaharaan. Sedangkan untuk SAI yang tadi itu bisa mengakses website indonesia.go.id. Oke, Depi, nanti aku coba akses buat mempelajari semuanya. Oke, Mel. Kita coba buka ya websitenya. Lalu kita masuk dan untuk tampilannya seperti ini. Lalu kita klik profil. Nah, di sini kita bisa cari kementerian atau lembaga. Nah, di sini ada banyak sekali kementerian atau lembaga yang dapat kita pilih. Nah, tadi kan kita sudah tahu ya websitenya. Untuk mencari kementerian dan lembaga itu ada di website indonesia.go.id.
Nah, di sini saya mau ambil contoh kementerian, ya kementeriannya yaitu Kementerian Agama Republik Indonesia. Nah, untuk eselon satunya saya ambil yaitu Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. Untuk wilayah atau provinsinya ada Kanwil Kementerian Agama Jawa Barat yang ada di Kota Bandung. Lalu ada satkernya yaitu Kantor Kementerian Agama Kota Cirebon yang ada di Jalan Terusan Pemuda, Sunyaragi, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat. Nah, dari satker tadi akan dilaporkan ke wilayah atau provinsi. Lalu dari wilayah atau provinsi akan dilaporkan ke eselon 1 dan dari eselon 1 akan dilaporkan ke kementerian atau lembaga. Nah, dari kementerian atau lembaga ini akan menghasilkan 5 laporan keuangan yang ada di LKKL, yaitu laporan keuangannya yang pertama ada LO, yang kedua ada LPE, yang ketiga ada neraca, yang keempat ada LRA, dan yang kelima itu ada CALK. Nah, yang pertama ada laporan operasional, yaitu laporan terkait penggunaan dana. Yang kedua yaitu ada laporan perubahan ekuitas, yaitu laporan terkait dengan perubahan modal atau ekuitas itu sendiri. Yang ketiga yaitu ada neraca terkait dengan kekayaan negara. Yang keempat yaitu ada laporan realisasi anggaran, yaitu laporan terkait realisasi dari penggunaan anggaran. Dan yang kelima ada CALK atau catatan atas laporan keuangan. Nah, jadi tadi SA itu dimulai dari ada satker BLU, DS atau BL, lalu ada wilayah atau provinsi yang akan dilaporkan ke eselon 1, lalu dilaporkan ke kementerian atau lembaga dan mempunyai 5 laporan keuangan. Nah, sekarang kita bahas yang kedua ya, tentang SABUN, yaitu Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara. Nah, di sini SABUN ini terdiri dari ada KPPN. KPPN itu apa? KPPN itu Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara atau PKN yang tugasnya yaitu menerima pajak. Lalu akan dilaporkan ke Kanwil DJPB. Tugasnya yaitu untuk memungut pajak. DJPB itu yaitu Dirjen Pembendaharaan. Nah, lalu akan dilaporkan ke APK DJPB, yaitu Akuntansi Pelaporan Keuangan Dirjen Pembendaharaan. Nah, dalam sistem akuntansi bendahara umum negara ini, Menteri Keuangan sebagai bendahara umum negara. Di bawah Kementerian Keuangan ada Dirjen Perbendaharaan yang membantu tugasnya BUN. Kantor Dirjen Perbendaharaan itu ada di Jakarta, tetapi tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Namanya yaitu Kanwil DJPB yang tadi. Jadi di Jawa Barat juga ada, di kabupaten atau kota pun juga ada. Nah, BUN ini mengatur apa aja sih? Jadi, BUN ini mengatur tentang utang dan hibahnya negara, lalu investasi pemerintah seperti pembangunan jalan tol dan pembangunan jembatan. Lalu ada Kanwil DJPB, yaitu tugasnya mengatur penerusan pinjaman dan transfer ke daerah, contohnya yaitu seperti dana desa dan bansos. Nah, untuk laporan keuangan BUMN ini menghasilkan 6 laporan keuangan, yaitu yang pertama ada laporan arus kas, yang kedua ada laporan realisasi anggaran, yang ketiga laporan perubahan ekuitas, yang keempat ada laporan perubahan saldo anggaran lebih, yang kelima ada neraca, dan yang keenam ada CALK. Nah, untuk LKKL, laporan keuangan pada LKKL itu ada 5, sedangkan untuk LKBUN itu laporan keuangannya ada 6. Oh iya Mel, sampai sini paham gak Mel? Ada yang mau ditanyakan? Boleh, Pi. Aku mau nanya,
Apa perbedaan antara LKKL dan LKBUN? Jadi yang membedakan LKKL dan LKBUN itu yaitu tadi kan LKKL itu ada 5 laporan keuangan ya, sedangkan untuk LKBUN itu ada 6 laporan keuangan. Jadi yang membedakannya yaitu laporan arus kas. Nah, kenapa? Karena laporan arus kas itu hanya dibuat oleh bendahara, sementara yang menerima dana tidak membutuhkan arus kas. Nah, jadi untuk LKBUN ini dia menggunakan laporan arus kas, sedangkan untuk LKKL tidak menggunakan laporan arus kas, tetapi menggunakan laporan operasional. Sedangkan untuk SABUN ini, untuk LKBUN tidak membutuhkan laporan operasional. Itu Mel. Oke, Devi. Nah, dari LKKL dan LKBUN tersebut dikonsolidasikan menjadi LKPP. Nah, jadi LKPP adalah laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah pusat yang merupakan konsolidasian laporan keuangan Kementerian Negara atau lembaga dan laporan keuangan BUN atau Bandara Umum Negara. Nah, LKPP tersebut akan dilaporkan kepada Presiden. Nah, dari Presiden akan diperiksa dulu oleh BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan, lalu diserahkan lagi ke Presiden untuk diperiksa lagi, lalu diserahkan ke DPR. Nah, dari LKKL dan LKBUN ini dikonsolidasikan sehingga mempunyai 7 laporan keuangan, yaitu diantaranya ada LRA. LRA itu adalah laporan realisasi anggaran, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, laporan arus kas, LPSAL, dan yang terakhir CALK. Nah, jadi laporan keuangan itu adalah bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas pelaksanaan APBN berupa 7 laporan yang tadi sudah dijelasin, Mel. Oke, Pi. Nah, laporan keuangan tersebut merupakan hasil dari konsolidasi antara LKKL dan LKBUN. Nah, tadi kan LKKL itu ada 5 laporan keuangan. Untuk LKBUN itu ada 6 laporan keuangan, sehingga dikonsolidasikan menjadi LKPP yang mempunyai 7 laporan keuangan. Nah, untuk konsolidasinya dari laporan keuangan tadi itu, LKKL dan LKBUN itu dikonsolidasi dan dilaporkan kepada Presiden, lalu diperiksa kepada BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan, lalu selanjutnya akan diserahkan kepada Presiden kembali untuk diperiksa lagi, dan terakhir akan diserahkan kepada DPR. Jadi begitu. Nah, materinya udah selesai nih, Mel. Dari pembahasan yang telah disampaikan tadi, apa yang kamu bisa tangkap nih dari pembahasan tadi, bisa dijelaskan? Boleh dong, Pi. Aku coba jelasin sedikit yang aku tangkap ya. Iya, boleh. Nah, Pi, yang pertama aku tangkap itu yaitu adalah sumber penghasilan negara kita sendiri, yaitu ada 3. Sumbernya itu yang pertama dari pajak, yang kedua dari PNBP atau penerimaan negara bukan pajak, yang ketiga ada penerimaan hibah. Ya. Nah, Menteri Keuangan di negara Indonesia sendiri saat ini diduduki oleh Ibu Sri Mulyani. Kemudian ada dasar hukum SAP yang terbagi menjadi 3 fase. Pada fase pertama yaitu terjadi pada tahun 2004, SAP yang digunakan yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2003. Yang kedua, tahun 2005 sampai 2009, SAP yang digunakan Peraturan Pemerintahan Nomor 24 Tahun 2005. Dan yang terakhir itu ada tahun 2010 sampai saat ini. SAP yang digunakan yaitu Peraturan Pemerintahan Nomor 71 Tahun 2010. SAP yang digunakan sampai saat ini itu terbagi menjadi 2, yaitu
basis kas dan basis aktual. Basis kas sendiri yaitu basis yang pencatatannya dilakukan setelah adanya penerimaan atau pengeluaran kas. Sedangkan basis akrual itu adalah pencatatan yang dilakukan setelah terjadinya transaksi walaupun belum terjadinya penerimaan kas. Ya, betul. Nah, materi yang kedua yang aku tangkap itu tentang LKPP. LKPP dibagi menjadi dua, yaitu sistem akuntansi instansi dan sistem akuntansi BUN. Pada sistem akuntansi instansi ataupun SAI, menteri atau pimpinan lembaga sebagai pengguna anggaran atau barang. Sedangkan pada sistem akuntansi BUN, menteri keuangan sebagai bendahara umum negara. Nah, kemudian LKKL pada SAI sendiri itu terbagi menjadi 5. Yang pertama itu ada LO, yang kedua itu ada LPE, yang ketiga ada neraca, yang keempat ada LRA, yang kelima ada CALK. Sedangkan pada sistem akuntansi BUN, laporannya terbagi menjadi 6, yaitu laporan arus kas, yang kedua ada LRA, yang ketiga ada LPE, yang keempat ada LPSAL, yang kelima ada neraca, dan yang keenam ada CALK. Ya, betul. Nah, dari LKKL dan LKBUN sendiri itu dikonsolidasi menjadi LKPP yang terdiri menjadi 7 bagian. Yang pertama itu ada LRA, yang kedua ada LO, yang ketiga ada LPE, keempat ada neraca, kelima ada LAK, keenam ada LPSAL, dan yang ketujuh ada CAL. Dari LKPP tersebut kemudian diperiksa oleh BPK, kemudian diserahkan kepada Presiden dan diserahkan kembali kepada DPR. Sepertinya cukup itu yang bisa aku sampaikan, Pi. Oke. Wah, banyak juga ya materi yang kamu pahami. Baik. Perbincangan ini saya cukupkan. Untuk partner saya, Imelda, terima kasih telah bersedia meluangkan waktunya. Semoga perbincangan ini dapat bermanfaat ya. Pastinya dong. Dan tak lupa untuk Ibu Arina Muna, SEMSI, yang telah menyampaikan materinya sehingga saya bisa menyampaikan ulang kepada partner saya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.